Kalau ingin pembuktian yang benar, bawa ke pengadilan. Sejak awal saya melihat ada penyimpangan dari hukum acara pidana. Tiba-tiba saya juga kaget membaca surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Padahal dalam surat edaran itu dasarnya juga saya baca. Ada kitab undang-undang hukum acara pidana, ada KUHP dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur di hukum acara pidana. Kepastian hukum di penghentian penyelidikan tidak ada. Ini sulit untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Penyidik harus benar-benar independen. Jadi jangan berpikir bahwa ini mantan presiden harus dilindungi. Seharusnya laporan TPO tadi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian dilakukan penyidikan dengan teknik penyidikan yang tepat. Bukan rakyat biasa. Dari mantan orang nomor 2 di kepolisian sampai mantan Menteri Hukum dan HAM, bersuara keras mengecam tindakan polisi menghentikan kasus ijazah Jokowi. Ada apa dengan kepolisian negara kita? Kenapa elit-elit di institusi milik negara ini tidak bisa menempatkan diri pada posisi sesungguhnya sebagai polisi negara, dan bukan polisi penguasa? Selamat datang di Opini Alvin. Sorotan demi sorotan datang dari berbagai kalangan. Bukan hanya rakyat biasa, kaum elit mantan petinggi negara ikut bersuara. Langkah kepolisian menghentikan kasus ijazah palsu Jokowi dinilai sebuah langkah yang mencederai proses penegakan hukum. Bagaimana mungkin institusi polisi tiba-tiba menempatkan diri seperti hakim mengadili sebuah perkara? Terlebih lagi kasus yang berhenti di tangan polisi ini adalah kasus pelaporan dugaan ijazah palsu yang sudah disertai dengan bukti-bukti ilmiah yang cukup lengkap. Para pakar IT di pihak pelapor sudah membuka seluas-luasnya fakta temuan mereka terhadap indikasi ijazah Jokowi yang palsu. Dan publik berharap polisi memperlihatkan cara yang sama. Misalnya ketika Roy Suryo dan kawan-kawan menemukan dugaan bahwa pihak UGM terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Lalu bagaimana mungkin polisi masih menggunakan data ijazah lain yang juga diterbitkan pihak UGM sebagai pembanding untuk mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli? Bagaimana kalau ternyata terbukti bahwa beberapa orang yang mengaku sebagai teman angkatan Jokowi ternyata ijazahnya juga dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mirip ijazah Jokowi? Berbagai pertanyaan dan kejanggalan dalam proses penghentian kasus ijazah palsu Jokowi inilah yang mengundang reaksi berbagai pihak. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fichkar Hajar, menilai bahwa keaslian atau kepalsuan ijazah hanya dapat ditetapkan secara sah oleh majelis hakim melalui sidang pengadilan. Seharusnya perkara ini dilanjutkan sampai ke pengadilan. Dan, pengadilanlah yang akan memutuskan ijazah itu asli atau palsu, ujar Abdul Fichkar kepada wartawan, Jumat 23 Mei 2025. Lebih lanjut, Fichkar mengatakan, polisi menghentikan penyelidikannya. Tindakan ini belum pro justitia. Karena itu, pelapor bisa mengulangi laporannya dengan membawa bukti-bukti baru yang membuktikan ada ijazah palsu, kata Fichkar. Senada dengan Fichkar, mantan Menteri Hukum dan HAM di era pemerintahan SBY, Profesor Hamid Awaludin juga menilai bahwa pengadilanlah satu-satunya wadah yang paling berhak menentukan sah atau tidaknya sebuah dokumen. Kenapa ada kerugian itu? Sekali lagi cara berpikir orang bahwa UGM itu, rektor UGM itu memihak ke Pak Jokowi. Itu cara berpikir orang ya. Kedua, Pratikno orang yang selalu membela Jokowi dan menjadi operator segala masalah yang berkaitan Jokowi, ya Anda sendiri tahu kan, adalah Pratikno, mantan rektor UGM. Sehingga orang menarik kesimpulan, terutama yang pro tudingan bahwa ijazah itu palsu, bahwa UGM mengikuti irama gendang keinginan Pak Jokowi, menyatakan ijazahnya asli. Itu cara berpikir dengan cara menghubung-hubungkan antara fakta yang saya kemukakan tadi. Oke, tapi kalau kita challenge lagi, kan yang mengeluarkan ijazahnya dan ijazah yang dipersoalkan adalah Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi yang berhak mengatakan, misalnya salah satunya adalah ya UGM itu untuk menentukan itu Betul. asli atau palsu, betul diterbitkan atau tidak. Tetapi sekali lagi, kawan-kawan yang menuntut ini kan ada dalilnya juga kan, melihat kejanggalan-kejanggalan. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu yang mereka anggap ada sesuatu permainan, ya, kejanggalan huruf lah, kejanggalan tanda tangan, kejanggalan foto. Jadi mereka pasti otomatis mengatakan Gadjah Mada juga tidak fair. Itu cara berpikir mereka ini. Oke, saya tantang balik lagi. Tapi kan kalau UGM mempertaruhkan kredibilitasnya untuk bilang itu asli, padahal misalnya tidak, kan rugi di UGM juga dan itu akan mempertaruhkan nama baik kampus ternama. Persis. Itu yang kita sesali kalau memang ternyata ada rekayasa membenarkan yang tidak benar. Tapi kalau tidak, tapi kalau tidak kan? Kalau tidak, apa boleh buat? Sudah terlanjur. UGM harus membuktikan bahwa memang UGM benar.
Ya. Dan sekarang satu-satunya jalan adalah di Ranah hukum. ranah hukum. Kan, supaya segala gosip, segala fitnah yang berkecambah yang menindih Pak Jokowi dan UGM bisa clear. Tak apa-apa, masuk ranah hukum saja. Oke. Saya salut bahwa Pak Jokowi mau membawa kasus ini ke ranah hukum. Dengan catatan ya, lembaga negara yang bernama polisi fair. Gitu. Kalau gitu soal struktur gigi, struktur wajah, foto yang dianggap palsu, itu bagaimana pembuktiannya nanti di pengadilan? Kenapa? Gimana untuk mendudukan itu sebagai alat bukti? Posisinya seperti apa, Prof? Ya, Hal-hal gampang detail sekali, itu. gampang sekali. Uji dengan lab forensik. Bukan hanya di polisi ya. Cari pembanding. Di mana misalnya? Ya, pasti ada lah ahlinya itu kan. Ahli forensiknya ada. Bawa ke pengadilan. Biar hakim yang mengujinya tentang kepalsuan atau tidak. Karena ini kan adalah masalah pidana. Ya tak? Jadi biarlah hakim yang memprosesnya kelak. Ini kalau Prof baca sebenarnya kemana sih arahnya? Apakah ya di awal ngegas ke polisi atau harus dibawa ke pengadilan? Memang ujungnya ingin dibuktikan di sana. Ya, kalau ingin pembuktian yang benar bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Dan ini bisa Ya. sampai P21 sampai masuk ke pengadilan. Polisi yang menentukan. Kan? Kalau polisi mengatakan ini cukup bukti untuk kita naikkan, kejaksaan dituntut, kejaksaan teruskan, ya bisa dong. Kenapa enggak? Itu kan hak warga negara. Pak Jokowi punya hak membela diri. Ya kan? Gajah Mada juga punya hak. Tapi tidak berarti bahwa warga negara yang menuntut ini kita nafikan suaranya. Ya. Kita tidak jadikan suara mereka sebagai unheard voices. Ini negara demokratis. Kalau Prof melihat apakah masih ada jalan lain selain dibawa ke pengadilan? Kalau saya demi kebaikan, bawa aja ke pengadilan. Kenapa lebih baik pengadilan bukan mediasi Supaya misalnya? terbukti siapa yang salah. Supaya terbukti siapa yang salah. Demi kebaikan dan keadilan buat semua, bawa kasus ijazah Jokowi ke pengadilan. Polisi tidak harus mengorbankan nama baik institusinya dengan membiarkan beban bola panas keabsahan ijazah Jokowi hanya berhenti di tangan mereka. Sudah cukuplah nama institusi ini rusak di mata rakyat dengan berbagai perbuatan tercela yang dilakukan oknum polisi yang merusak nama polisi selama ini. Jangan hanya karena ingin membalas budi, atas jabatan orang per orang di tubuh pejabat teras Polri, satu nama institusi tercemar.